Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hadir di hadapan Anda hari ini dengan kebanggaan dan kegembiraan yang luar biasa. Program Platform Merdeka Mengajar tidak hanya sebagai sekedar sebuah program, tapi sebuah inisiatif nyata yang menghasilkan perubahan. Dalam kegiatan aksi nyata ini, saya akan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Namun sebelum kita menjawab pertanyaan mengapa kurikulum perlu berubah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mencakup berbagai elemen termasuk tujuan pembelajaran, metode pengajaran, materi pelajaran, penilaian, dan evaluasi. Tujuan dari kurikulum itu adalah membimbing proses pembelajaran siswa agar mencapai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai tertentu sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan. Pentingnya pendidikan yang relevan dan dinamis. Kurikulum dapat mencakup berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Kurikulum dapat disusun oleh lembaga pendidikan pemerintah atau badan-badan pengembangan kurikulum. Dalam konteks pendidikan formal, kurikulum biasanya diatur oleh lembaga pendidikan dan mencakup mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa dalam suatu periode waktu tertentu. Kurikulum juga dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung pada sistem pendidikan, nilai-nilai budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Kurikulum terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan untuk menjawab tuntutan zaman dan kebutuhan pendidikan. Untuk itu, maka lahirlah sebuah pertanyaan, mengapa kurikulum perlu berubah? Tentunya untuk meningkatkan pendidikan di masa depan. Di masa depan, tantangan itu pasti bakal terjadi, yaitu perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat. Tantangan global yang membutuhkan keterampilan baru, kemudian kurikulum saat ini mungkin tidak lagi relevan dan tidak memenuhi kebutuhan siswa. Mengapa kurikulum harus berubah? Yang pertama, relevansi, yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan kehidupan yang nyata. Kemudian kemajuan teknologi, tentunya dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian pengembangan keterampilan, yaitu fokus pada keterampilan pada abad ke-21 seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis. Kemudian pendidikan inklusif, memastikan pendidikan inklusif untuk semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial dan kebutuhan khusus. Apa manfaatnya perubahan? Tentunya perubahan itu mempunyai manfaat. Perubahan kurikulum itu mempunyai manfaat. Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran dengan menyediakan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa. Kemudian penyelarasan dengan kebutuhan industri, memastikan lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Selanjutnya, pemberdayaan siswa, mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri. Tantangan dan cara bagaimana mengatasinya. Tentunya tantangannya dalam hal perubahan kurikulum, yang pertama tantangannya mengatasi resistensi dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan perubahan keterbatasan anggaran dan lain-lain. Inilah tantangannya. Bagaimana cara mengatasinya? Tentunya dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam terbuka mencari dukungan dari pemerintah dan lembaga, membangun kesadaran akan perubahan kurikulum. Demikian aksi nyata yang saya bisa sampaikan.
Semoga bisa bermanfaat untuk dapat memahami kurikulum itu harus kita rubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.